Oh, Mbak jangan. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulainya cepat aja sampai 10.30 nggak apa ya? 10 masih. Karena saya sudah jadi mahasiswa S3 dari jauh-jauh. Sakit, ya. Oke, kemarin sudah saya share ya, saya harap sudah dibaca, tapi pasti belum. Alasannya apa? Responsi. Alasannya tadi sih kayak gitu. Alasannya responsi dong. Ada yang naik orang responsi tak sih udah cocok. Oke, ya. Omong yang di belakang itu mau maju ke depan daripada dolanan HP diri. Kalau ngambil maju mas. Kok sih banget kok? Ini masih pada betul ya? Kenalin. Oh, ada yang risket. Risket apa? Oh, belum sama Islam. Oh, ya wes apa? Oke. Oh ya, kalian kan ujian OSCE ya, yang itu mulai Senin depan ya. Saya uji itu sampai Selasa siang, Rabu Kamis pagi. Ada yang dapat saya? Terus ini tadi ada pertanyaan dari kuliah pagi ya. Anakku pimpinan SL tanya di kolom itu loh, dia apa? Mumpung kalian ada di sini, tak kasih tahu sekalian untuk menyamakan persepsi. Sehingga soal aku ya guys. Jadi di dalam rekamedik itu kan ada kolom daftar penyelesaian masalah ya. Itunya nanti diisinya adalah pengobatan sama edukasi. Tapi edukasinya apa terserah. Edukasi KKI gizi, edukasi apa? Hindari faktor pencetus, edukasi memperbanyak aktivitas fisik dan lain-lain. Gitu ya. Nanti diinfokan ke teman-teman ya. Saya takutnya kalau karena kan yang ngajar beda-beda, takutnya nanti beda persepsi ya. Tapi itu diujinya jawabannya kayak gitu. Ya. Itu rasanya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ini 2023 ya, di Jitra sudah saya share. Dan ini 2021 ini belum update ya, jadi masih pakai yang ini ya. Saya sudah tanya tadi ada dokter Atin ke sini, saya tanya dokter Atin penyakit dalam ya, putrinya Bambang ya. Itu mau ujian S3 ya, mau ujian untuk hasil saya mau ujian ya. Terus pakai kondisi saya, memang belum ada yang baru. Tapi dia nefro, karena saya tanya tentang yang endokrin memang belum ada yang baru ya. Nah, ini sekilas aja ya. Jadi kalau kondisi hiperglikemi di tipe 2 ini yang menyebabkan hiperglikemi itu kalau dulu itu cuma pankreas saja, tapi sekarang ada 11 organ ya. Jadi nanti tidak boleh ilmunya jadul ya. Kalau ditanya bagaimana sih, ada yang tanya kenapa kok orang DMT bisa hiperglikemi, kalian bisa menjelaskan dari 11 organ ini, tidak hanya pankreas ya. Jadi ini dulu nggak segini, dulu 7, terus nambah akhirnya 11 ya. Jadi semakin kesini terus dipelajari ternyata ada 11 yang menyebabkan hiperglikemi. Nah, ini patogenesis saya tidak akan ulang. Jadi tadi ya penjelasannya sel beta pankreas, kemudian hati ya, kemudian otot, sel lemak ya, kemudian usus ya, sel alfa pankreas, ginjal, otak ya, kemudian kolon atau usus tadi ya, ada lambung dan sistem imun. Kok aneh dong mas? Putranya kok enggak? Ini punya kelas mau tinggalan di sini. Diajar saja. Kamu tidak cewek apa nanti dipokok kamu? Pacarmu semester berapa? Tanya. Kayak anak saya itu dia sejak TK itu hasil kan banyak. Saya TK, jadi kalau datang itu udah anak saya itu tinggi ya, terus cool gitu. Sejak TK itu udah kalau pulang sekolah mbak roti banyak gitu ya.
ini jadi apa enggak? Dari sifat, dari soko cewek-cewek kabeh. Itu sejak TK. Terus SD, SMP itu ada yang naksir temennya itu, tapi dia enggak bagas. SMA juga gitu. Terus saya kan bingung, itu kamu tetap senang cewek? Ya iyalah, masa tua apa? Nah, yang deg-degan ya. Tapi dia tetap senang JKT, gitu-gitu, ngumpulin apa tuh kartu yang dari snack Japota itu loh. Terus kalau dapat siapa, ini langka mah si sopo orang. Apakah kalian masih senang kayak gitu? Masih senang JKT kan? Oh enggak ya? Oh, oke. Ini ya. Jadi ini harus dipahami betul-betul ya. Jadi kalau HbA 1c ya kurang dari 7% ya, kita modifikasi gaya hidup. Tapi kalau ternyata kurang dari 7,5% ya, jadi lebih dari 7% ya, 7,5% lebih, ya kurang dari 7,5%, kita cuma monoterapi ya. Yang paling bagus dikasihnya metformin ya, standarnya kasih metformin. Kalau misalnya ternyata belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, kita kasih metformin plus yang lain. Kalau ternyata belum lagi 3 obat metformin plus 2 obat yang lain ya, 2 obat ini pilih ya. Kemudian kalau misalnya pertama kali dia diperiksa HbA 1c-nya lebih dari 9%, kita langsung berikan insulin plus obat lain, jadi kita kasih metformin. Nah, jadi amalannya nek ono orang DM kasihnya metformin, dosisnya 500 mg 3 kali 1, sedianya tablet ya. Keluar enggak terlalu gampang gitu. Tapi nanti soalnya enggak jauh dari yang ada di contoh soal ya, jadi obat-obatnya enggak terlalu jauh. Terus tapi ada dosis yang tak ganti. Terus apa namanya yang bikin sering nggak lulus itu karena nggak selesai mengerjakan, jadi soalnya panjang karena dijadikan satu dengan rekam medis ya. Jadi seorang perempuan bla gitu ya, seorang anak usia berapa tahun, berat badan ini, datang ke dokter dengan keluhan, kok langsung tulis dengan nama ini TK apa SD, itu tulisan langsung di lembar rekam medisnya tadi ya. Oke. Ini kenapa kok dicek HbA 1c-nya? Ada yang tahu? Tuntut nggak? Oh kursi. HbA 1c, kenapa kok dicek, Mas? Kok manjur, Mas? HbA 1c-nya kenapa? Menggambarkan? Glukosa kenapa di hemoglobin? Oke, terus hubungannya apa? Kenapa kok dicek? Sebetulnya betul ya, jadi memang dia menggambarkan glukosa yang ada di hemoglobin. Terus itu kan jangka waktunya lama ya kan? Kalau misalnya kamu minum air gula ya, terus buat cek HbA 1c kan belum naik kan? Setelah berapa lama? 3 bulan ya, 3 bulan ya. Nah, makanya kenapa kok kita ngecek HbA 1c, berarti si pasien ini gulanya tinggi sudah lebih dari 3 bulan gitu ya. Kalau misalnya kamu cek gula darah puasa, gula JPP ternyata tinggi, nah itu berarti kamu sudah ada peningkatan gula itu lebih dari 3 bulan karena sudah sampai nempel di hemoglobinnya ya. Makanya kalau misalnya periksa pasien, kita mau mengobati pasien DM, tidak hanya ngecek DDP dan DD2PP, tapi juga HbA 1c, karena cascade ini bisa muncul kalau kita tahu nilai HbA 1c-nya. Ya, jadi kalau kalian punya saudara tetangga ya yang ternyata gula, tolong cek HbA 1c-nya. Ya, terus kalian bisa mengobati dengan cara ini. Ya, oke. Ini dari American Diabetes Association ya. Nanti tadi sudah ditranslate dengan lebih sederhana dipakai ini ya. Nah, kita ke obat anti diabetik oral, yang obat hipoglikemik oral. Kita sekarang OAD aja biar cepat. Nah, ada berbagai macam golongan. Ini kok main-main? Baterainya habis ya. Nah, ini ada macam-macam golongan ya. Insulin secretagogue, sensitizer, glucosidase alpha, DPP-4 inhibitor dan SGLT2 inhibitor ya. Tolong
efek utamanya adalah keluhan gastrointestinal, biasanya dispepsia dan diare, bisa juga acidosis laktat. Dan lihat penurunan HbA1c-nya bagus ya, 1 sampai 1,3%. Penurunan segini itu nggak mudah ya. Jadi dengan obat yang murah itu satu spray paling harganya 4.000 ya, isinya 10. Berarti kan dipakai 3 hari ya. Kalau misalnya pasien sebulan itu berarti dia 90 hari, berarti 3 box ya. Karena satu box kan 30. Satu box kan 30 untuk 10 hari. Berarti nek pasiennya itu sebulan dia berobat dia dapat 3 box. Jadi kalau orang DM itu dia datang ke rumah sakit nanti kalau ulang obatnya ada formulirnya terlempok ya. Belum insulin atau belum obat yang lainnya ya. Nah, kemudian ada obat-obat yang lain dan mohon diperhatikan terkait dengan cara kerja obat. Kalau farmakologi pasti keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kok aneh banget. Mas, dipecat-pecat itu juga bilang ini kenanya banyak sih. Nah, ini ya untuk sulfonylurea ya. Jenis sekretabok ini ada 2 ya, sulfonylurea dan glirin ya. Yang pertama adalah sulfonylurea. Ini contohnya gliben, glimepirid dan macam-macam. Hati-hati pada orang yang risiko tinggi hipoglikemi ya, pada orang tua, gangguan faal hati dan ginjal ya. Efek samping utamanya adalah hipoglikemi dan peningkatan berat badan ya. Hipoglikeminya hebat ya, tergantung dari generasinya. Next mas. Nah, kita lihat generasi 1 ini sudah nggak dipakai lagi karena efek hipoglikemi yang sangat hebat. Semakin baru generasinya, efek hipoglikeminya semakin menurun ya. Jadi nanti kalau ada di bawah ini yang termasuk obat-obat oral anti diabetik, insulin sekretabok adalah bukan sulfonylurea, nanti misalnya ada salah satunya adalah glimepirid. Jadi kamu memang harus menghafalkan contoh-contoh obatnya ya. Yang satu sudah sangat jarang digunakan ya. Nah, ini efek hipoglikeminya tidak sama, tergantung apa? Ikatan obat dengan reseptornya ya. Kalau semakin efek hipoglikemi dan ikatan glibenclamid dan reseptornya lebih kuat ya daripada glimepirid ya, sehingga hipoglikeminya itu lebih jadi dia lebih kuat sehingga efek hipoglikeminya lebih kencang daripada yang tidak kuat ya. Sekarang kita cenderung pakai yang 2 dan 3 ya, terutama yang generasi 3 karena lebih minimal efek hipoglikeminya ya. Oke. Nah, ini anunya ya. Ini kalau RR itu berarti dia obat paten ya. Oke. Nah, ini nanti baca di sini ya. Jadi kenapa kok dia bisa menurunkan gula darah itu bagaimana? Ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, tapi nanti dipelajari aja ya. Karena selalu farmakologi itu obat sama mekanisme. Nah, ini nanti bisa dibaca di sini juga ya. Glimepirid yang generasi 3 ternyata durasi aksinya ada 24 jam, jadi bisa diberikan sehari sekali ya. Kemudian ini ada volume distribusi, ada macam-macam ya. Kemudian yang drug interaction, pharmacokinetic changes in elderly ya. Ya, ini ternyata no significant differences in PK properties, jadi lebih aman ya untuk orang tua ya. Tapi hati-hati ya dengan obat-obat yang lain ya. Oke, nah insulin sekretabok yang kedua adalah golongan klinik ya. Golongan klinik ya, ini contohnya repaglinib ya. Nah, klinik ya, ini nanti adik-adik bisa melihat ya di dalam jurnalnya ya. Advantagesnya apa? Targetnya adalah postprandial glikemia. Jadi postprandial glikemia itu adalah gula darah yang naik setelah makan ya. Jadi caranya cek 2 jam PP gimana? Kalau gula darah puasa kan kamu puasa terus dicek gula darahnya, iya toh. Kalau 2 jam PP gimana? Ya terus sama ya mudah. Jadi gini, misalnya tadi yang puasa dicek gula darahnya toh, terus itu mau makan, ya makan seperti biasa aja. Terus habis itu 2 jam kamu nggak makan, terus dicek darahnya, gitu ya. Jadi bukan 2 jam setelah makan tuh bukan berarti terus selama 2 jam itu kamu mengunyah, itu bukan ya.
kayak fine dining dari appetizer sampai dessert itu bukan kayak gitu ya. Jadi ini tadi saya udah makan nasi, terus ini belum makan sayur, protein, terus dan lain-lainnya, enggak seperti itu. Ya udah makan seperti biasanya aja. Tapi habis itu buat tandai 2 jam kemudian baru buat cek gulanya, ya kayak gitu. Ya jadi kadang pasien itu dia salah kaprah ya. Terus pokoknya 2 jam saya makan terus, nanti terus dicek salah. Nah itu nggak bisa seperti itu, ya. Oke, ya. Saya belum ini ya. Nah, possibly less hypoglycemia and weight gain dan sulfonylurea. Kemudian kerugiannya adalah harus 3 kali 1 ya. Kemudian tetap ada efek hipoglikemia ya, meskipun tidak hebat kayak si sulfonylurea generasi 1 tadi ya. Oke. Nah, ini ya, Repafilin ini termasuk obat yang barunya. Menurunkan glukosa dalam puasa walaupun mempunyai masa paru yang singkat. Karena apa? Karena dia lama nempel ya pada obat reseptornya. Kalau naketrinitnya masa parunya lebih singkat dibanding Repafilin dan tidak menurunkan glukosa darah puasa. Ingat, dia kerjanya di gula darah setelah makan, bukan gula darah puasa. Makanya kenapa kok orang DM kalau berobat itu pertama kali dia datang dicek HbA1c-nya, lalu dicek gula darah puasa dan gula darah postprandial. Karena dokter akan memberikan resep sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kalau dia banyak gula darah puasanya tinggi, berarti dikasih obat untuk menurunkan kadar gula darah puasa. Kalau yang kadar gula darah postprandialnya tinggi, kita kasih obat yang kerjanya untuk 2 jam PP. Jelas ya? Jadi nggak terus pokoknya terus kalau metformin itu kita tetap berikan sebagai first line-nya karena efeknya macam-macam, bagus ya, nanti kita lihat ya. Tapi obat keduanya kita bisa lihat mana obat yang kita pilih ya. Oke. Ini bisa digunakan pada usia lanjut tapi dengan pengawasan ya, oke. Nah, kemudian metformin ini bukan insulin sekretagogue tapi insulin sensitizer. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau tadi meningkatkan produksi insulin ya. Sehingga kalau insulin sensitizer dia tidak menyebabkan hipoglikemi karena dia tidak kerja di insulinnya ya. Tidak kerja untuk meningkatkan insulin tapi sensitivitas insulinnya, insulin yang sudah ada tadi akan dibikin lebih aktif bekerja ya. Itu ya, menekan gluconeogenesis ya. Masih ingat gluconeogenesis itu apa? Genesis berarti pembentukan gula ya, gluko kan gula, genesis pembentukan. Tapi ada neo yang berarti pembentukan gula dari bahan non karbohidrat ya. Di blok 103 kemarin aku baris sedikit ya. Nah, memperbaiki uptake glukosa di jaringan perifer ya. Ini first line terapi pada pasien DM ya. Aman untuk lansia ya. Kemudian dosis diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, kemudian efek sampingnya ini ya, dispepsia, kemudian diare ya, kemudian asidosis laktat. Asidosis laktat itu apa? Boleh dewi ya mas. Nah ini nanti bisa dicari di sini ya. Apa metformin ini kerjanya di usus, di hati, kemudian di skeletal muscle, apa yang terjadi sehingga akhirnya bisa menurunkan gula darah ya. Jadi dia tidak kerja di pankreasnya, coba dicek. Tidak ada metformin kerja di pankreas karena memang dia tidak meningkatkan sekresi insulin. Oke. Ya, yang berikutnya adalah insulin sensitizer, yang berikutnya adalah TZD. Kita ngomongnya berikut ya, tiazolidinediol. Ya Allah, jenengnya anaknya jadi ya, anaknya itu sih, tia. Kemarin ada anak semester 1 itu namanya siapa kali? Oh, namanya Selendra, Sopo anakku. Tutorial itu ini saya Sopo ternyata saya. Kemarin tuh ada saya bimbingan apa tutorial apa ya? Nah, siswa saya kan kalau tutorial pernah tak tutorial dulu. Saya kan nggak suka duduk di kursi tutorial sih dari mahasiswa di tengah karena kayak tahu cekrok. Terus saya bisa ngintip-ngintip mahasiswa mau apa gitu kan. Kalau di pojok itu nggak bisa. Mahasiswa jujur gitu kok saya kan hidupnya saya
termasuk boket. Jadi kalau misalnya mereka pas aslinya juga gitu. Namanya udah keluar semua, terus yang dia nggak, saya mau ngomong gitu, terkait ujian, yang lainnya keluar ya. Pakai jujuran apa? Masih boket kan? Jangan marah ya, nggak apa-apa dong, terima kasih. Jadi jangan marah ya kalau nanti ada nggak bilang gitu. Kamu sudah yakin mau tak ada dari ada lucu ya. Aku tuh loh kotak-kotak loh. Sandal. Oke, ya kita balik sini ya. TZD ini ya, pioglitazone, rosiglitazone. Dia meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan pankreas dan hati. Tapi bedanya dengan metformin tadi apa? Reseptornya, ya, dia di reseptor di PPAR gamma, ya. Ini apa? Reseptor inti adalah di sel otot, lemak dan hati, ya, sehingga efeknya menurunkan ini ya, tujuannya ini tidak dianjurkan untuk lansia. Kalau metformin tadi dia relatif aman untuk lansia, tapi ini tidak, ya mas. Nah ini gambarnya, baca di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan, ya oke. Ya, kemudian inhibitor glukosidase alfa di sini akarpus. Mekanismenya adalah memperlambat absorpsi glukosa di usus, ya. Jadi ini menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. Jadi sudah ada dua obat yang untuk gula darah prosperan tadi apa? Akarpus sama tadi apa? Ayo apa mau lagi dibilang? Apa namanya? Klinik ya. Oke. Nah, yang ini hampir tidak diabsorpsi. Dia kerjanya lokal pada saluran pencernaan, ya. Mengurangi absorpsi glukosa di usus. Untuk lansia relatif aman, ya. Kemudian ini ya, hati-hati pada GFR ini, terus gangguan faal hati berat karena kita khususnya di hati dan IBL. Tapi efek samping obatnya ini sangat mengganggu, ya. Penumpukan gas dalam usus sehingga pasiennya kentutan, ya. Dan ini kentutnya tidak bisa ditahan, ya. Jadi nggak kayak kalian yang kentut, ini mambulnya enak, enggak. Atau jod itu enggak, ini kayak tembak gitu, dan tentunya tidak bisa ditahan tapi enggak mampu, ya. Jadi banyak pasien itu yang mengeluh karena itu. Loh saya itu kalau minum obat ini tuh ngantukan dan nggak bisa ditahan. Jadi kalau ketemu teman, ketemu ada tamu itu malu karena kok ngantukan. Beneran gitu, ya. Pak saya itu pakai itu dan kalau Pak itu minum obat, mau ini dok ya, mau siji, terus sudah tak kurangi jadi setengah terpaksa nentukan, tapi frekuensinya berkurang, tapi efeknya bagus banget, ya. Ya, tapi sebenarnya ya nggak apa-apa ya. Kalau di luar negeri itu nonton lebih nggak apa-apa daripada GTN, ya. Jadi kalau kalian di luar negeri habis makan gitu, Eropa itu disik banget, disok kasupan, ya. Tapi nih, ngapa harus nonton kan keluar? Daripada nggak tahan nonton keluar, ini Indonesia betul, ya nggak? Nonton itu malah tidak sopan dari rapor, iya kan? Udah pernah keluar negeri tuh? Udah punya paspor belum? Udah punya mas? Udah? Cari tiket murah terus, kayak scanner itu, terus biasanya Rebo atau Selasa malam jam 11 itu diskon. Jadi pernah teman saya dapat Jakarta Vietnam itu cuma 900.000. Wah banget. Dan kalau kalian pengen ke Vietnam itu saya rasa jadi surga di sana karena semuanya murah gitu ya, murah banget gitu. Ya. Jadi di sana rupiah kita laku, ya. Saya beli oleh-oleh itu di toko itu, di dompet itu hitungannya 110.000 ya. Kalau ngomongnya suka rupiah gitu. Tapi kalau beli sama ibu-ibu yang dia naik motor terus bawa tembok buji itu sumbernya lebih murah lagi dan bisa dinyang, ya. Misalnya di toko itu satu dompet 10.000, kalau di ibunya itu 100.000 dapat 12. Ya tergantung mak-mak ya. No 12 gitu. Terus oke. Ya, namanya juga mak-mak ya. Oke, kalau di Arab kemarin itu ada toko yang banyak toko di Arab itu yang penjualnya kan bisa bahasa Indonesia, ya. Jadi uang kita laku di sana, nggak usah bingung mau teriak ya, karena di sana Jokowi maksudnya uang Indonesia itu 100.000 itu laku, ya. Cuman kursnya jadi lebih mahal, hitungannya 1
haji itu saya nggak bawa real, cuma disambung Prof Ida. Berapa ini saya? Alhamdulillah saya tuh berangkat haji kemarin disuruh jilbab gaus, pernah iya gitu ya, pas senang alhamdulillah rezeki sama Prof Ida dibawain 100 real. Ini selembar real cuma selembar itu tak, yang beneran gitu. Terus sampai sana aku tak bawa belanja lah kan, begitu sampai di bandara kan bingung boleh ATM, gue lewatnya tuku albaik gue, biasa real gitu. Terus habis itu ngambil, ternyata benar ya, ngambil itu satu realnya cuma 4.300, kalau nukerin di Indonesia 4.500. Allah dong dengan 200 rupiah, nah karena jauh kilo 5 euro di rumah ya, gitu. Tapi banyak kalau Indonesia di sana bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa ya bisa. Ya kalau yang di museum apa tuh, yang viral itu loh, museum apa sih? Aku sambung ya sih. Jokowi, Prabowo, Ganjar gitu, kabel-kabel disebut gitu ya. Gitu. Tapi saya foto sama si masnya itu kan lucu. Tapi ada yang mas-mas yang apa tuh, yang cerita tentang sejarah itu ganteng banget kan? Mau tak jasa sih nggak perlu ibu-ibu. Dia maunya sama bukan gitu ya ampun, saya syukur banget. Malu nggak malu soalnya nggak ada yang kenal gitu. Oke, ini ya kita di sini. Jadi ini banyak sekali ditemukan ya tentang ini ya, akar bos karena obatnya bagus ya, dan memang sering keluhannya itu sering terjadi karena itu tuntutan. Oke, di memori inhibitor di sini ini termasuk obat yang relatif baru, agone larang ya. Yang inhibitor itu ya coba saja di sini ya. Nanti baca sendiri ya. Kemudian kalau ini juga sama ya, jadi dia menghambat kerja enzimnya. Kemudian SGLT2 inhibitor ya, ini kerjanya di tubulus ginjal. Ya ini juga relatif baru dan mahal. Saya pernah nggarap studi farmakoekonominya dapagliflozin ini keluarannya AstraZeneca. Saya masih punya kontak personnya. Terus yang sebelumnya yang di PP4 itu linagliptin ya, bongsane ya. Saya pernah nggarap ininya, nggarap uji cost effectiveness analisisnya. Ya, jadi saya tuh S3 saya itu harusnya kan S3 itu aku 4 tahun. Saya mau 5 tahun, tapi selama 5 tahun saya nggarap 7 proyeknya Prof saya. Ya wis lah, tentang HTA dan farmakoekonomi ya. Tapi malah disertasi itu bukan itu, tapi nggak masalah sih. Teman-teman penguji saya adalah teman proyek saya, jadi ujiannya itu relatif lebih karena sudah dekat ya. Oke, ya. Oke, agonis GLP-1 ya. Ini contohnya apa ya? Jadi dia fungsinya apa sih? Membuat pankreas lebih reaktif, menurunkan sekresi glukagon, meningkatkan massa sel beta, menekan sekresi asam lambung. Ya, ini kerjanya di sini. Kerjanya sel beta, ya. Dia menurunkan berat badan, tapi tidak boleh dipakai untuk penurunan berat badan. Nah, ini golongan liraglutid, ya, glutid. Dan yang terbaru itu semaglutid. Dan semaglutid itu sekarang di Indonesia itu masuk dengan nama SMP. Dia masuk ke Indonesia untuk pengobatan DM, tapi sekarang dia mengajukan indikasi baru untuk penurunan berat badan, untuk weight loss management ya. Harganya dia suntikan kayak insulin gitu. Harganya satu ininya 2.500.000 ya. Dan itu kalau misalnya untuk weight loss management itu dia bisa laris banget. Saya baru bikin systematic reviewnya, tapi insya Allah ini baru dari proof ya, doakan saja. Oke, tentang semaglutid saya nggarap sama mahasiswa dulu bimbingan skripsi, sekarang sudah selesai intensif dan terpanggung. Oke, ini ya, ini ada biayanya juga ya, biguanidnya golongan metformin. Biayanya rendah ya, tapi efek sampingnya gastrointestinal ini. Keuntungannya dia tidak menyebabkan hipoglikemi ya, menurunkan kejadian cardiovascular disease ya. Untuk sulfonylurea hati-hati untuk efek hipoglikemia, terutama untuk yang generasi 1. Ya, semakin aman kita pakai generasi 3 kalau kayak bimepirid gitu ya. Nah, ini menurunkan komplikasi intravaskular yang bagus ya. Kemudian kerugiannya hati-hati, dia hipoglikemi dan berat badannya bisa meningkat ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya ya, ini ada DCD ini tadi, pioglitazone, akarbos ya. Ini untuk akarbos ini dia tidak menyebabkan hipoglikemi
tapi dia hati-hati ya, dia menimbulkan efek itu tadi ya, flatulen ya. Kemudian TZD ya, harganya sedang ya. Kemudian yang di BP4 SGLT itu yang agonis itu harganya mahal ya, termasuk obat yang relatif lebih baru. Mohon yang kayak gini dipelajari ya. Oke, ini yang bisa menyebabkan hipoglikemi ya, yang tidak dilakukan itu metformin dan pioglitazone ya. Kemudian yang weight loss itu metformin, tapi tidak boleh menggunakan metformin untuk menurunkan berat badan ya, karena ada efek samping yang lainnya ya. Kemudian insulin, nah insulin kalau kita ketemu pasien setelah dicek HbA1c-nya, kita lihat kalau misalnya pasien DM baru, bedanya baru dan lama apa? Misalnya dia sudah dia cerita saya sudah keluhan seperti ini sudah lama, sudah setahun, tapi belum pernah dapat obat sama sekali. Dia masuk pasien DM baru. Tapi kalau sudah pernah dapat obat, dia masuk pasien DM lama. Kita lihat kalau pasien DM lama dia sudah menggunakan obat anti diabetik oral ya, dual atau triplet, tapi klinisnya masih belum membaik meskipun HbA1c-nya di bawah 9%, kita bisa kasih insulin ya. Atau kalau misalnya memang dia baru dan HbA1-nya lebih dari 9%, langsung kita kasih insulin. Plus ada obat wajibnya apa? Metformin ya. Nah, kalau kita berikan, nah untuk insulin itu ada juga jenisnya. Insulin basal untuk menurunkan kadar glukosa darah puasa. Ya, kalau insulin prandial itu untuk mengontrol kenaikan gula darah setelah makan ya. Jadi biasanya yang prandial itu short acting ya. Kalau yang basal itu medium atau long acting ya. Nah, jenis insulin ada human insulin analog dan biosimilar ya. Nah, untuk yang kerja pendek cepat 4-8 jam ini sesudah makan ya, untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan, tapi diberikan sesaat sebelum makan ya. Nah, seringnya pasien itu misalnya dia mau makan itu harusnya piring sudah cemopak di meja makan, dia baru ambil insulin ditudes. Kalau misalnya dia nyuntik dulu baru nyiapin piring makan, terus nanti nomor telepon tombolnya teko ya, rasan-rasan gitu, terus jadi hipoglikemi karena dia lupa. Jadi dia harus nyuntik insulin. Saya pernah dapat pasien kayak gitu ya. Kayak itu ya di TikTok tuh loh, Destilcor. Ibumu ini kan Destil, ibumu jamnya ini biasanya rasan-rasan Pak, tapi nggak nonton. Yang Pak ribut itu kita tuh loh, lucu banget ya. Saya nggak pernah nonton TikTok loh. Belajar responsi. Kalau waktu ngomongkan saya ngaji deh. Oke, kita kembali ke sini ya. Insulin berjangka menengah 8-12 jam ya. Untuk mengendalikan glukosa darah puasa, menengah panjang itu untuk mengendalikan kadar glukosa darah puasa bisa diberikan 1-2 kali ya. Kemudian Mas, nah ini nanti bisa dibaca di perken ini ya. Kita lihat kalau yang untuk yang kerja pendek itu dia set tapi cepat ya. Tapi kalau yang kerja panjang dia naik apa, kerjanya itu pelan-pelan tapi juga turunnya pelan-pelan. Long acting 24 jam. Yuk. Nah, kapan kita kasih insulin tadi ya? Lebih dari 7,5% tapi sudah pakai obat ya, tapi klinisnya belum baik atau HbA1c yang lebih dari 9%, hiperglikemi dan macam-macam, krisis hiperglikemi ya. Oke. Nah, ini farmakokinetiknya ya. Ini bagaimana lama kerjanya ya. Oke. Makanya kadang kalau misalnya pasien dia dapat insulin, kan kalian pernah menemukan pasien itu dia dapat insulin kok 2. Ada 2 ya, satunya pasiennya itu minum kalau disuntik insulin 3 kali 1. Satunya yang kalau sebelum tidur sama atau pagi dan sebelum tidur, karena beda ya. Yang 3 kali 1 tadi yang short acting untuk menurunkan gula darah postprandial setelah makan. Kalau yang diberikan sebelum tidur atau 1-2 kali pagi dan sore itu untuk menurunkan gula darah puasa atau namanya insulin apa tadi? Basal ya. Oke. Yang kelas pagi tadi banyak yang ngantuk ya. Jadi sujud itu yang tekuk-tekuk. Ya. Belajar responsi sampai jam berapa? Ini modelnya mesti SAS, sistem kebun semalam. Iya. Harusnya kan belajar itu kan
habis kuliah itu dipelajari, jadi udah nempel gitu ya. Terus besok tinggal refresh gitu. Kalian habis kuliah ngapain? Tidur, healing kok, makin cantik. Oke, ini ya langsung aja. Nah, jasa terapi insulin tadi ada basal dan postprandial. Oke. Nah, ini sama ya, saya ulangi lagi. Terus algoritma pengobatan ini sebetulnya terjemahan dari tadi ya, yang cascade-nya tadi ya. Ini dari Perkeni juga ya. Kalau periksa itu ketemu HbA1c berapa, kita kasih obat apa, yuk. Ini dari Anda, yuk. Ini, nah ini yang monoterapi kita kasih metformin, dual terapi metformin plus, triple terapi tetap metformin plus 2 obat. Ya, jadi metformin itu tetap ada di semuanya. Kita mau milih obat apa, ya, oke. Ya, pemilihan obat. Kenapa metformin dipakai sebagai first line-nya? Karena efektivitasnya bagus ya, dan dia relatif tidak menyebabkan hipoglikemi, netral terhadap peningkatan berat badan, dia tidak meningkatkan berat badan, dan dia luaran kardiovaskulernya bagus ya, mencegah kardiovaskular disease ya, dan murah ya. Satu emplak itu cuma 4.000 atau 5.000 ya, oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak bisa pakai metformin, misalnya alergi ya, diare ya, atau alergi ya, kita kasih yang lainnya ya, oke. Oke, ini ya oral agennya ya, metformin, acarbose atau TZD, non obes, metformin atau insulin sekretago. Insulin sekretago tadi apa? Ada 2. Ini diulang nggak hasilnya biar lebih rumah. Oke, untuk yuk lanjutnya masih. Nah, kombinasi obat dan insulin apa saja yang terjadi? Ya. Nah, ini tadi sudah. Ini tak ulangi lagi. Oke. Nah, ini dari Fornas, tapi ini 2021 ya. Nanti cek di 2023 di link yang saya berikan ada. Bedanya ini loh. Cuman kotaknya ini. Kalau yang 2023 ini cuma 2. Jadi ada di tingkat pertama sama tingkat lanjut. Tingkat lanjut itu rumah sakit. Kalau ini kan ada TPK 1, 2, 3 ya, rumah sakit tipe-tipenya apa. Tapi obatnya masih sama. Jadi acarbose, glibenclamid, glikacid, glikuidon, glimepirid, glimizid itu masih ditanggung oleh BPJS ya. Oke, yang saya habis ya. Untuk yang ini ya, metformin, pioglitazone, sitagliptin ya, ini sitagliptin sudah masuk, tapi linagliptin yang belum masuk ya. Ini yang parekera bisa lihat Fornas, sudah ada di link semuanya. Oke, soalnya saya 10 ya, saya nggak tahu 10. Bos sekretaris saya yang dipilih yang dia pernah ya. Oke, ada pertanyaan? Saya mau pindah kuliah situ. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.